dumateng pandanganipun Habibana Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf kasuwun menggah fatwa-fatwanipun. Wekdal saha panggenan kawula aturaken dumateng beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Bishrana ma'asyar islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Bishrana ma'asyar islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin wa ala alika wa ashabika ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatmu salihat wa bi fadlihi takmulul barakat wa bi syukrihi tuzadul atiyat wa 'inda dzikrihi wa dzikri anbiya'ihi wa asfiyaihi tatanazzalur rahmat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وجاعل النور والظلمات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آل الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وأصحاب الأكرمين المهتدين المصابيح النيرات والتابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والنيات. فيا حضرات الحبائب الفضلاء ويا حضرات العلماء الأجلاء, segenap para habaib, anak cucu baginda Rasulullah SAW, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Hussein bin Syabak bin Salim, wa akhina fillah Gus Alfin Taufik beserta segenap keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini akhina fillah Gus Habib dan lain-lain, para ulama, para kiai, masyayikh, dan juga segenap jamaah Majelis Safari Dzikir yang insya Allah akan berjuang ke depan, masih jauh ke depan, insya Allah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Juga segenap hadirin hadirat sekalian dan juga para santri santriwati daripada santri pondok Darul Muhtadin yang insyaallah akan jadikan muhtadin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di salah satu majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka kita mengungkapkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana ini semua insya Allah akan
menghasilkan, harapan kita semua akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan, dan kita semua akan dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak kita akan dikenal oleh beliau dan memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita merayakan dan memperingati ini, para kita bisa katakan ini adalah salah satu ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, baginda Rasulullah SAW. Ini pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi siapapun dan apapun. Bisa kita baca nanti di surat At-Taubah ayat 24 misalnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua melalui lisan baginda Rasulullah SAW, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiya amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Perintah daripada Allah kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Katakanlah Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umat Anda, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara saudari kalian, wa azwajukum, apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, apabila marga kalian, suku kalian, kelompok kalian, begitu pula wa amwalun taraftumuha, apabila harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai rugi, wa masakin tardawnaha, dan gedung-gedung indah yang kalian cintai, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai melebihi kecintaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kecintaan kalian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilillah, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, tunggulah saatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatarabbasu hatta ya'tiya amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan adab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang fasik tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik yang tadi disebutkan beberapa macam dari atau tidak. Dan kita harus mencintai beliau. Bila kita tidak mencintai beliau demikian, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan adab dan siksanya kepada kita. Dan juga Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang tidak mencintai baginda Rasulullah SAW dan disebut dijuluki Allah sebagai orang-orang fasik, orang-orang yang sudah mendekati kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah ini perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis Rasulullah baik yang Bukhari, Muslim dan lain-lain banyak sekali sini. Telah hadis Sahih Bukhari dan lain-lainnya, Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga diriku, kata baginda Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut, min walidihi, dari kedua orangnya, wa waladihi, lebih dicintai daripada putra putrinya, wan nasi ajma'in, mencintai siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Di sini para ulama mengatakan bahwa mahabbah
kepada baginda Rasulullah adalah tolok ukur keimanan seseorang. Semakin kita cinta, semakin kita mahabbah pada Rasulullah, berarti iman kita semakin sempurna. Sebaliknya, bila kita kurang atau tidak ada mahabbah, berarti tidak ada iman kita dulu. Ini Rasul mengatakan. Jadi sini keimanan kita diukur dengan mahabbah kita. Pernah suatu kali ketika Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berdua dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya cinta kepada Anda. Ya, tapi cintanya masih ada perkecualiannya. Inni uhibbuka. Jadi la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya hatain. Jadi Anda saya cintai Rasulullah melebihi siapapun dan apapun, melebihi anak, istri, keluarga, semuanya, harta, benda dan kaya tadi sesuai dengan perintah Allah tadi itu. Tetapi saya merasa bahwa saya masih lebih mencintai diri saya sendiri. Saya bukan orang yang jujur polos, apa yang ada di hati itu ungkapkan bahwa beliau mencintai baginda Rasulullah lebih dari kecintaannya kepada istrinya, anak-anaknya, hartanya, semua, keluarga semua. Hanya beliau mengatakan bahwa beliau masih mencintai dirinya lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah. Jujur orang ini. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? La ya'mal hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidaklah iman, artinya kamu belum sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai diriku, kata Rasulullah, melebihi kecintaan terhadap dirimu sendiri. Berarti belum mencintai Rasulullah, melebihi kecintaan diri, belum sempurna. Rasulullah katakan tadi. Rasulullah berkata setelah merenung sumpah, demi Allah yang mengutus kepada Rasul, la antal ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini Anda Rasulullah lebih saya cintai, bahkan melebihi cintaan terhadap diriku sendiri. Itu bukan ucapan saja. Baru Rasul mengatakan al-an ya Umar, baru sekarang ini iman kamu betul-betul sempurna. Ini bukan di lisan saja. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ketika dapat uang macam-macam dia ditaruh di Baitul Mal, dibagi-bagikan kepada penduduk kota Madinah. Salah seorang di antara mereka yang mendapat adalah putra beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diberi 1.000. Sedangkan cucu-cucu Rasulullah yang saat itu relatif masih kecil, remaja kecil, masing-masing diberi 5.000. Padahal Sayyidina Abdul Umar sudah dewasa, itu perang kemana-mana sudah. Ini belum ikut perang berapa, dikasih masing-masing 5.000, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Protes dia kepada ayahnya, ya Amirul Mukminin, mengapa Anda membedakan saya dengan mereka ini? Yang saya anaknya raja, penguasa, dan juga saya sudah berjuang jihad macam-macam juga. Ini masih kecil-kecil kasih 5.000, saya ini protes. Dijawab dengan wahai haka ya Allah. Di sini ada sering digunakan orang Arab, wahai haka, wahai haka. Alangkah buruknya pemahaman wahai putra Abdullah. Halaka jaddun kajadihna. Apakah kamu punya kakek sebagai kakek mereka? Siapa kakek mereka ini? Baginda Rasulullah SAW. Au jaddatun kajadihna. Apakah kamu punya nenek sebagai nenek mereka? Siapa nenek mereka berdua? Au ummun ka ummihna. Apakah kamu punya ibu sebagai ibu mereka? Siapa ibu mereka? Sayyidatun Fatimah, Sayyidah Nisa'il Alamin, orang yang paling dicintai baginda Rasulullah SAW. Apakah kamu juga punya ayah sebagai ayah mereka? Siapa ayah mereka? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ini sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, anak angkat Rasulullah dari kecil, dan saudara angkat Rasulullah juga. Dan orang yang paling percaya, laki-laki paling percaya adalah dia paling dicintai Rasulullah. Ini hadisnya banyak sekali ini. Nah, sama kamu dengan mereka. Mereka memang tadi berhak istimewa, kamu yang berhak selingkuh dicoba sudah. Jadi dibandingkan itu Sayyidina Khattab yang mana saat itu dia menjadi penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, memperlakukan cucu-cucu Rasulullah yang satu remaja kecil lebih daripada putranya sendiri. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah, bahwa dia mencintai Rasulullah ini adalah lebih dari dirinya sendiri.
Adapun mencintai ahli bait ini juga perintah Allah sana. Di dalam Al-Quran katakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa apa? Illa mawaddata." Qul, katakan ya Rasulullah, perintah daripada Allah. "Qul la as'alukum alaihi ajran." Katakan ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa pada kalian semua ini atas segala pengorbanan berjuang, rahmatan lil alamin, segala sehingga kalian masuk Islam, iman, macam-macam ini. Semua karunia yang diberikan Allah kepada kita ini melalui baginda Rasul. Katakan yang kita apa itu? Kecuali satu, ilmu mawaddah fil qurba. Kecuali rasa mahabbah, cinta mawaddah kepada kerabatku. Ini perintah dari Allah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dalam syairnya, "Ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu." Ya ala bait Rasulullah, wahai ahli bait, anak cucu keturunan baginda Rasulullah SAW, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun min Allah, merupakan kewajiban dari Allah fil Qur'ani anzalahu, yang diturunkan Al-Quran di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ayat yang saya bacakan, ulah sempat diajaran dari itu. Yakfikum, kalau baca kafakum misalnya, yakfikum min 'azimil qadri annakum, cukup merupakan kebanggaan bagi kalian bahwa kalian ini man lam yusalli 'alaikum la sholata lahu, barang siapa yang tidak bersalawat kepada kalian, wahai anak cucu ahli bait Rasulullah, la sholata lahu, salatnya tidak sah. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa dalam tasyahud akhir tidak membaca wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali, yang dibaca tidak sah menurut Imam Syafi'i. Jadi tadi baiknya Imam Syafi'i. Jadi di sini berarti cinta kepada ahli bait ini adalah perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah dengar pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau adalah keturunan Bani Umayyah yang di atas yang memusuhi keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, itu tapi beliau sebagai khalifah yang adil yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah, 2,5 tahun beliau memerintah itu. Kerajaan ini adil, betul-betul adil, luar biasa. Itu suatu datang utusan, datang, kita dari mana kalian ada? Ini utusan dari kota Madinah. Mengetahui bahwa utusan ini datang dari kota Madinah, maka diperlakukan beda, lebih dihormati, dimuliakan. Dari di antara rombongan tersebut ada seorang anak remaja kecil. Tanya saya pakai itu di toko lama ini, ada anak kecil itu. Ini adalah salah seorang cucu dari Siti Fatimah Zahra. Mengetahui bahwa anak tersebut cucu dari Siti Fatimah, langsung dicium, dipegang, kemudian dibawa masuk, dituntun masuk ke dalam, didudukkan sampai beliau ini. Selama beberapa hari, 2-3 hari, dimuliakan utusan tersebut luar biasa. Nah, biasanya setiap utusan berdagang itu diberi hadiah. Nah, ini diberi hadiah juga. Dikatakan kepada Baitul Mal, berikan double kepada utusan tersebut. Biasa umpamanya diberikan satu biasanya. Ini berikan double, 2. Masing-masing diberi 2. Sedangkan kepada anak kecil double lagi, dapat 4 anak kecil. Dapat 4 ini. Kemudian waktu keluar diantar kami ke halaman, tentu anak lagi. Sampai di halaman depan dicubit dengan keras lagi. Teriak sakit lagi. Kemudian didoakan lagi. Kita sampai dengan selamat di kota Madinah. Setelah masuk, dia tanya, ya Amir tolong ini kan. Ini dalam beberapa hari, 2-3 hari, kami menghasilkan pelakuan Anda yang beda, tidak sama seperti biasanya. Apa? Tidak biasanya Anda memperlakukan utusan daerah sebagaimana? Oleh sebab mereka datang dari kota Madinah, kota baginda Rasulullah. Maka tentu saya tidak akan menyamakan utusan dari daerah manapun dengan orang yang datang dari kota baginda Rasulullah. Kan cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Semua yang ada kaitan dengan Rasulullah dimuliakan lebih dari itu. Kemudian tanya lagi, anak kecil kan seperti ini, mengapa dia? Kelihatannya agak lebih hormat dari anak kecil. Padahal ini bukan kiai, bukan ulama, kenapa ini?
katakan, ya ketika saya tanya ternyata dia adalah salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Telinga saya ini, kata beliau, mendengar dari thiqah, orang yang bisa dipercaya, dia pun dari thiqah, dia dari thiqah, dan dia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Fatimah bad'atun minni, Siti Fatimah adalah sepotong daripada diriku. Yakbiduni ma yakbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha, akan membuat aku susah, akan membuat aku sedih. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah susah, sedih, dan akan membuat aku senang. Segala sesuatu yang membuat Siti Fatimah senang. Oleh sebab itu, ketika saya tahu bahwa anak ini ada cucu Siti Fatimah, saya berusaha tadi, saya mau macam-macam dari hormati, beri hadiah, agar supaya Siti Fatimah senang atas perlakuan saya terhadap cucunya. Bila Siti Fatimah senang kepada saya, maka saya akan bagi Rasulullah pun pasti akan senang juga. Nah, kalau sudah Rasulullah senang kepada saya, apalagi yang saya harapkan ini. Ada yang tanya lagi lah, tapi ketika ada itu, kok dicubit gitu? Cubit. Itu memang saya sengaja gitu. Agar anak tersebut nanti pada masyarakat tidak lupa sama saya, agar ingat dari dulu. Sebab selama beberapa hari dihormati, kasih hadiah banyak, dicubit, jangan lupa nih. Sengaja, saya sengaja. Ya jangan ditiru. Supaya nanti pada akhirnya ingat kalau kita bisa mengucapkan saya pernah bin Abdul Aziz, saya itu pemimpin tertinggi soal agama segala macam, khalifah yang ada masih mengharapkan syafaat dari salah seorang cucu Siti Fatimah Zahra. Maka tentu kita lebih mengharapkan syafaat daripada anak cucu baginda Rasulullah SAW tadi. Kemudian sini akan saya tambahkan sedikit, yaitu bahwa Rasulullah SAW itu diutus ini di samping rahmatan lil alamin juga sebagaimana uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, benar-benar telah terdapat pada diri baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadi karena Rasul diciptakan sebagai suri tauladan yang baik, contoh, maka tentu yang terbaik yang diberikan. Jadi akhlakul karimah Rasulullah itu bila dikumpulkan nilainya itu semuanya 100 tadi. Tidak ada yang 99, tidak ada, pasti 100 semua. Karena dijadikan contoh oleh Allah. Dan juga dia juga mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlakul karimah ini banyak sekali. Sudah semua Rasulullah sudah ada, tapi Rasul datang untuk menyempurnakan al-akhlak al-karimah. Sehingga kemudian sampai Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang memuji. Beda dengan kita. Bila kita memuji Rasulullah SAW menggunakan kata-kata yang sama, mengatakan ya Rasulullah innaka la'ala khuluqin azim. Beda. Sebab kita yang kecil. Kita kecil. Semut itu kalau lihat bola sangat azim juga. Ya. Bagi kita bumi atau alam semesta sampai tadi bagi Allah semuanya kecil. Allah apa? Semua kecil. Maka bila Allah mengatakan azim, pasti betul-betul azim dan tidak salah. Ini Allah mengatakan di antara al-akhlakul karimah, yaitu bagaimana beliau dalam bergaul sebagai pemimpin, sebagai penguasa, sebagai macam-macam lah. Di antaranya sebagai kepala keluarga. Ini saya katakan satu saja, yaitu sebagai kepala keluarga. Itu beliau sudah contoh yang terbaik yang dapat kita contohkan. Sebab beliau mengatakan ini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, anak istrinya. Dan aku, kata baginda Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan istri-istri itu. Jadi Rasulullah luar biasa memberikan contoh tadi dalam segala hal tadi itu, dijadikan uswatun hasanah dari dalam segala hal. Ini dalam keluarga beliau benar-benar dijadikan sebagai contoh tadi itu. Sehingga kemudian Rasulullah SAW ini mengatakan tadi itu, diantaranya apa? Bahwa Allah berpesan berulang kali, Rasulullah berpesan berulang kali agar memperlakukan istri ini dengan baik.
itu banyak istausu bin nisa khairan dari atau ittaqullah bin nisa, itu awalnya bisa berbeda-beda, intinya sama. Ittaqullah bin nisa fa innahunna awanin baina aydikum. Takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Sebab kalian mempersunting mereka tadi itu sebagai titipan daripada Allah Subhanahu, amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari itu. Mereka tidak bebas dalam pengawasan dari itu. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mempersunting istri sekalian dengan sebagai amanat, titipan daripada Allah. Di samping juga titipan dari keluarga. Dan wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian dihalalkan menggauli istri sekalian dengan mengucapkan Allah. Ini pesan tadi. Jadi Rasulullah juga mengatakan, dan kita tahu semua ya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seseorang suami yang memuliakan istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lemah lembut, kasih sayang. Tidak ada yang terjadi kecuali orang tersebut orang karim, orang mulia. Dan sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seseorang yang memperlakukan istrinya dengan jelek, kasar, apalagi dengan ucapan yang enggak baik, dengan pukulan dan sebagainya, kekerasan. Maka di sini ketahuilah bahwa orang tersebut orang lain, orang jelek, orang jahat. Itu yang mengatakan Rasulullah. Jadi bisa kita saksikan dimanapun kita berada. Kita lihat ada orang yang memperlakukan istrinya dengan baik sesuai dengan diajarkan bagi Rasulullah. Yakinlah, ketahuilah bahwa orang tersebut orang mulia, orang baik. Sebaliknya dimanapun kita menyaksikan ada suami yang melakukan istrinya tidak baik, dengan kasar, apalagi dengan pukulan dan sebagainya, ucapan-ucapan kasar, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut orang yang jelek. Ini mengatakan Rasulullah. Ini jadi tolong ukur, kita bisa menyaksikan dimanapun ini. Maka kita sebagai laki-laki tadi harus dan betul-betul bisa menjadi pemimpin yang baik tadi bagi istri, anak-anak. Tanggung jawab berat kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus jaga diri kita, tapi jaga keluarga, anak istri kita. Dalam hadits yang lain, Allah mengatakan, dalam ayat Quran yang lain, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min ditaqwi, sebagian, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian, tidak semuanya, sebagian dari istri kalian, sebagian dari putra putri kalian, aduwwan lakum, akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah. Bila kalian salah dalam mendidik mereka, di dunia mereka jadi musuh, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ini Allah mengatakan tadi. Adapun baginda Rasulullah menjelaskan ini dengan sebuah hadits. Beliau mengatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat, yang pertama kali yata'allaq mendahului kita, bergelantungan kepada kita. Artinya yang pertama kali menuntut kita sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali menuntut adalah istri kita. Bisa mengatakan, ya Rabb, ini orang yang boleh, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya sholat, dan suruh saya ngaji, membiarkan keluyuran, keluar rumah terbuka sebagian aurat, memberi makan saya dan putra putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya orang yang zalim dengan seberat-beratnya. Ini istri kita untuk tadi. Begitu pula anak-anak kita. Ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyekolahkan kami sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang, tidak bisa ngaji Al-Quran dengan baik, tidak mengenal agama dengan baik, tidak bisa sholat dengan sempurna, tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek, sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami dengan uang haram.
maka kami mohon keadilan ya Allah, hukumlah orang yang zalim lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini pasti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanggung jawab kita berat sekali. Adapun kepada ibu-ibu juga tanggung jawabnya berat juga sih. Jadi sebab tanggung jawab itu semua bertanggung jawab. Adapun bagi seorang ibu sebetulnya untuk masuk surga itu gampang. Ini Rasul mengatakan ini. Ya, jadi gampang bagi ibu dan istri untuk masuk. Syaratnya sedikit ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu yang benar. Wa shamat syahraha. Apabila puasanya dengan benar, puasa Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Wa ta'a zawjaha, cuma 4 saja sebutkan Rasul. Menjaga taat patuh pada suaminya. Jadi cuma 4 itu saja. Jadi siapapun wanita itu yang sholat 5 waktunya dengan benar, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, taat patuh kepada suaminya. Ini dalam sebuah riwayat Rasulullah sengaja diam padahal belum selesai, membuat para sahabat penasaran. Malahal ya Rasulullah, apa yang akan diperoleh wanita dari solehah tersebut kan? Nanti kata Rasulullah di hari kiamat, qila laha udkhuli min ayyabwabil jannati syi'ti. Mari wanita soleh, silakan masuk surga, bebas pintu mana saja kan. Tidak ada pintu-pintu pembunuhan. Di surga ada pintu babur yang bagus macam-macam kan. Tapi tadi wanita solehah bebas, lewat mana saja boleh tadi. Nah ini kemudian diperoleh. Juga Rasulullah juga mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun seorang istri yang ketika meninggal dunia suaminya ridha atas perlakuan istrinya terhadap suaminya tadi itu selama hidupnya tadi itu, maka pasti masuk surga. Jadi mudah saja masuk surga bagi wanita tadi, gampang, tidak repot sebagai laki-laki. Tapi itu cuma tadi 4 tadi membuat suaminya ridha. Nah, kemudian tapi juga diingatkan Rasulullah, ayyuma imra'atin adkhalat ghamman fi zawjiha fi amrin nafaqati aw kallafatu ma la yutiq la yaqbalu minha sarfan wala adla. Siapapun seorang istri itu yang adkhalat ghamman fi zawjiha, membuat suaminya susah fi amrin nafaqah, dan masalah nafkah, minta macam-macam, membuat suaminya bingung dari susah. Ini aw kallafatu ma la yutiq, atau memaksakan kehendak di luar batas kemampuan, mintanya yang macam-macam tadi ya, tak mampu ya, maka membuat suami susah. Maka la yaqbalu minha sarfan wala adla, semua amal ibadatnya yang wajib atau yang sunnah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya harus tanggung jawab lagi ya, masing-masing bagaimana tadi memperbaiki hubungan kita tadi. Dan ini karena tadi ada laporan mengenai pertengkaran ya, makanya saya tambahkan begini. Jadi bila ingin rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah, rahmah ya, itu yang penting sekali jangan saling menuntut hak. Jangan melihat kamu harus begini, jangan. Yang harus kita lakukan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Bagaimana seorang suami kewajiban terhadap istri, istri pun demikian tadi itu. Bila masing-masing menuntut hak, kamu harus begini, istri kamu juga harus begini ya. Sebentar berantakan rumah tangga ini. Jadi jangan saling menuntut hak, tapi laksanakanlah kewajiban yang ada pada diri kita masing-masing. Pernah tetangga saya di Alang Sambil, orang kaya dia datang lama sudah itu ke rumah saya, tanya, menceritakan, apakah benar kan ya? Ini istri dan putri saya, putri itu waktu itu remaja, sekarang sudah punya anak. Itu datang dari pengajian mengatakan bahwa kewajiban seorang suami ya di rumah itu yang masak-masak, ora-ora, cuci-cuci, kewajiban suami yang bilang. Ya saya tanya, dia tuh punya tuh beberapa toko, kadang-kadang bangun properti dibangun sana, jadi itu alat ini cukup kaya lah dia tuh. Ya, saya bilang, siapa yang ngajar ini? Ada punyai sana. Saya bilang itu betul ya. Tapi punyainya yang keliru. Itu betul. Kewajiban seorang suami memberi makan.
Lah istri makan beras kan, istri makan nasi segala macam. Kewajiban itu, bukan yang kewajiban istri tempat tinggal terus semua saat dan pangan kan kewajiban istri pada suami pada istri tadi itu. Lah saya kan kerja ya, nah, itu lain gini. Mestinya itu punyanya keliru saya bilang. Kalau pengajian di hadapan perempuan yang harus ditekankan bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau kita dalam laki-laki ini ya, bagaimana kewajiban seorang suami pada istri. Jangan dibalik. Rantakan pandangan. Saya kan kerja macam baik. Ya begini aja kan. Kamu kan cukup uang, cukup kaya itu. Ini saja. Tapi kamu guyonan, ngobrol sama istrinya. Begini sudah. Kalau kamu tidak mau masak, nggak mau kora-kora, nggak apa. Itu hak kamu memang. Tapi saya kan hak boleh kalian 4 aja. Nanti saya kawin lagi jangan punya rumah makan di restoran. Kalau jadi 3 order saja, catering, baru pesan saja. Kalau sama saja, orang-orang ada apa juga, mau beli yang besar dan sebagainya. Tapi guyonan begitu. Rupanya dia ngomong betul. Iparnya dia seorang kiai sepuh kami. Nah itu ketika saya mengajar di Makiai tadi bilang sama kiai yang lain, jangan ikut fatwanya Nabi Baldi. Saya apa kiai itu? Ini suruh nggak boleh kawin. Kalau kiai tidak boleh kawin lebih dari 1. Kasih contoh macam-macam, agen dan sebagainya banyak jalan contoh. Kalau ada mau kawin lagi tidak apa-apa. Kalau kiai tidak boleh. Tadi saya ingat pasti ibaratnya ngomong itu. Saya ceritain guyonan kiai dia ketawa juga memang. Jadi artinya kita jangan saling menuntut hak, jangan sekali-kali. Tapi laksanakanlah kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dari itu. Adapun orang pasti ada kesalahan, pasti dari itu. Pasti tidak mungkin orang tidak ada kesalahan, tidak mungkin ya. Baik dari suami atau dari istri pasti. Tapi dari itu kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi masing-masing menutupi kekurangan sempurnaan dari itu. Bahkan kalau bisa setiap hari doakan istri kita itu. Kalau waktu tidur dia akan capek itu ngorok kadang-kadang. Kita saya ridho kepada istri saya betul-betul. Maka saya maafkan semua kesalahannya. Maka ridholah kepada istri saya dan ampuni. Doakan. Saya sering lakukan itu. Istri saya waktu tidur sering mendoakan itu. Gimana tuh sama mau? Kamu istiadatkan dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Insyaallah aku hilang. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama, para salihin, waris-waris ilmu baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah dilapangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal dan thayyib, diberikan anak keturunan saleh salehah, dan insyaallah mereka akan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah, semoga bermanfaat bagi agama Nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkannya kita di majelis yang mulia ini, juga kita mohon kepada Allah agar kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ini majelis ma'had Darul Muhtadin mudah-mudahan bisa semakin maju, makin banyak, bisa mengeluarkan ilmunya, manfaatkan ilmunya bagi masyarakat terutama yang ada di sekitar sini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma iftah alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa fatihna wa iyyahum fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. وجعلنا اللهم وإياكم وإياهم جميعا من العلماء العاملين المخلصين الهادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي الويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا ائمتنا وولاة امورنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة فارتهم كاشف الغم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم ورحمة بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.